Candi Borobudur. Apabila sedang dalam antrian, patuhi marka antrian yang telah. Kita sudah sampai di Borobudur. Ini ada dua pilihan, mau naik kayu atau mau naik golf, Mas. Kita naik Maxim. Yang mana? Maxim. Oh ya udah Mas, Maxim nggak ada di sini. Mas jalan kaki saja ya. Waduh. Mari kita ke situ. Ayolah. Dingin amat ya di sini ya? Wah, sangat dingin. Saking dinginnya kering. Kayak di Bromo nih. Wow. Telah ditemukan sebuah kunci ruko di halaman Candi Borobudur. Karena metu merana. Pada barang Panas, guys. Negara baru yaitu Singapura. Nah, kemudian Indonesia berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pemerintah Hindia Belanda inilah yang merenovasi candi ini untuk yang pertama kalinya ya, yaitu pada tahun 1907 sampai 1911 selama 4 tahun. Tetapi setelah renovasi yang pertama tidak dilakukan pemeliharaan. Akhirnya dinding-dinding mulai miring, lantai mulai melesak, bergelombang masuk ke dalam, dan ketika turun hujan, air hujan ini mengalir melalui sela-sela batu yang hal tersebut langsung turun ke tanah dan menyebabkan penurunan candi. Akhirnya pemerintah Indonesia ini meminta bantuan UNESCO dan dilakukanlah renovasi yang kedua, yaitu pada tahun 1973 sampai 1983 selama 10 tahun ya. Nah, jadilah bangunan seperti ini. Untuk luasnya sendiri candi ini adalah 123 meter persegi dengan tingginya dulunya adalah 42 meter, tetapi pernah tersambar petir ujungnya ya, jatuh 7 meter, sekarang menjadi 35 meter dan dipasang penangkal petir di atasnya. Untuk sisa ini apa, sisa yang terkena petir itu sekarang berada ditaruh di museum. Nah, kemudian candi ini terdiri dari 10 lantai atau 10 tingkatan, dibagi menjadi 3 dunia menurut ajaran Buddha. Untuk dunia yang paling bawah namanya adalah Kama Dhatu atau dunia nafsu, di mana manusia ini masih memiliki nafsu keduniawian yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya di situ ada 160 relief memutar ya, tetapi sekarang hanya 4 yang bisa kita lihat di sebelah selatan, di mana yang lainnya tertutup oleh batu tambahan. Jadi yang depan ini ya, 1-2 tingkat kecil ini, nah ini adalah batu tambahan. Jika dibuka sampai mentoknya itu tempat sampah hitam itu ya, itu lurus ke bawah, itu adalah bangunan aslinya ya. Dibuka itu yang dalam masih ada reliefnya. Dan sebelum ditutup oleh batu tambahan pernah difoto, dan sekarang fotonya ada di Museum Karmanibanda. Kalau ingin melihat nanti perjalanan pulang ada ya. Nah, kemudian lantai kedua sampai ke-6 namanya adalah rupa dhatu atau dunia bentuk, di mana manusia ini sudah mulai belajar tentang keagamaan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, di sana ada banyak sekali relief, dapat terlihat dari sini ya. Itu kalau kita baca panjangnya bisa mencapai 3 km. Satu hari nggak selesai ya. Nah, kemudian 3 tingkatan teratas bentuknya bulat atau bundar, sudah tidak ada lagi relief. Yang ada hanya stupa, seperti contohnya yang paling besar itu ya. Nah, stupa-stupa yang ada di atas ini jumlahnya ada 73. Dan di masing-masing stupa tersebut terdapat satu patung Buddha yang sedang duduk bersila dengan posisi tangan seperti ini, posisi bersila seperti itu ya, tapi tangannya seperti ini yang artinya adalah reinkarnasi. Nah, area-area stupa tersebut dinamakan dengan arupa dhatu atau dunia tanpa bentuk, atau kalau orang Buddha menyebutnya nirwana atau surga. Nah, dulunya ada mitos ini ya, Punto Bimo. Jadi ada satu buah patung Buddha yang dianggap keramat. Barang siapa yang bisa menyentuh patung Buddha yang ada di dalamnya, nah itu keinginannya bisa terkabul. Tapi itu hanya mitos saja. Nah, itu sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu sudah tidak diperbolehkan lagi,
karena terlalu banyak kejadian ini ya, ada yang jatuh. Kemudian ketika kita memanjat stupanya itu untuk menyentuh itu tadi kan batunya lama-lama terkikis. Nah itu kemudian yang kejadian terakhir itu ada anak kecil karena ingin melihat apa yang ada di dalam stupa tersebut, akhirnya memasukkan kepalanya, nggak bisa keluar, kayak di Cina itu harus dibongkar, dicopot, dibongkar ke atas, kan tidak menggunakan semen ya, cuma menggunakan batu kuncian, jadi tinggal diangkat saja, tapi cukup berat ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Nah sejak saat itu sudah tidak diperbolehkan untuk menyentuh lagi ya. Nah sekarang kita menuju ke arah sana, ada relief yang bisa kita baca. Yuk, ke sana yuk. Ada yang mau tanya? Yuk guys, kita jalan-jalan Relief. mengelilingi Candi Borobudur. Sabtu 19 Juni 2021. Gathering keluarga Mbah Sukirno. Mantap. Dan mantu. Jamnya Nah itu namanya adalah Hapsara Hapsari. Kebetulan itu tidak ada ceritanya, cuma menceritakan tentang makhluk khayangan. Hapsara adalah dewa laki-laki, kemudian Hapsari adalah dewa dewi perempuan ya. Hapsara Hapsari itu memutar sama. Nah, kalau yang itu ada seperti lubang, kemudian kalau kita lihat dari samping seperti kepala naga. Gabungan dari bentuk binatang ya, itu adalah talang air. Dulu ketika candi ini dibangun digunakan untuk tempat keluarnya air. Nah sekarang kan di dalamnya dipasang pipa, jadi sudah tidak digunakan lagi. Oh gitu, udah nggak dialiri Bu ya? Ya itu jumlahnya 100 buah. Nah kemudian yang saya ceritakan tadi di sini, ini bentuk aslinya. ini ya. Nah, cuma sampai sini saja. Oh ini aslinya seperti ini. Aslinya yang paling bawah ya, seperti ini. Kemudian ini adalah batu tambahan. Ini kan terlalu kecil kalau kita lihat kan. Iya. Ini kurang bisa mensupport yang atasnya. Akhirnya kan ditambahin. Masih di belakang. Nah, ini tadi menceritakan tentang karma atau disebut dengan maha karma wibanda ya. Jadi perbuatan baik dan buruk beserta konsekuensinya. Kita mulai dari sini. Nah, hanya 4 yang bisa kita lihat. Ini adalah satu panel sebesarnya seperti ini, kemudian itu panel kedua. Jadi kalau 160 panel itu memutar, ada reliefnya ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, fotonya ada di museum. Nah, kita mulai dari sini. Ini adalah perbuatan baik. Yang tengah ini orang sakit, kemudian ini ya kelihatan. Kemudian yang lainnya memberikan pertolongan berupa pijatan. Orang-orang ini membuat jamu. Jadi jamu itu sudah digunakan sejak 1200 tahun yang lalu ya. Sudah digunakan. Nah, ini untuk mengobati orang ini. Nah, di sebelahnya itu menceritakan tentang keluarga berencana. Cukup 2 anak saja. Jadi mungkin Pak Soeharto ini ambil sampel dari sini ya. Dulu kok sudah ada cerita seperti itu. Obat apa yang digunakan? Nah, ini kebetulan yang di belakang ini ada pohon kecil rimbun ini ya, banyak daunnya. Nah, belakang itu dekat tempat sampah itu, itu namanya serigadi. Kalau berbunga wangi sekali seperti melati. Nah, itu bunganya dibuat teh. Itu untuk obat KB zaman dahulu. Kalau semuanya sekarang menggunakan kimia ya. Serigadi diapain? Hah? Dibuat teh. Oh, obat KB. KB. Minum untuk obat KB, untuk mencegah kesuburan seperti itu. Sampai sekarang masih bisa tuh. Sekarang orang nggak menggunakan. Kalau kita mau Semuanya yang sudah kimia ya. tradisional. Pakai suntik kaca, kadang ada yang jebol. Nah kemudian Kuasa Allah sih kayak gitu. sebelah situ itu menceritakan kalau ini yang baik, itu yang buruk. Jadi menceritakan tentang kebiasaan buruk para pria. Ada 5 kalau di Jawa dikenal dengan molimo. Yang pertama yaitu minum minuman keras. Nah, sebelah sini yang memegang mangkok ya. Kemudian mabuk sebelahnya itu, kemudian sebelah sana main judi. Yang agak ke bawah itu mencuri, kemudian yang sebelah sini menghisap opium. Jadi sudah ada ya obat-obatan terlarang itu sejak dulu. Kemudian sebelahnya adalah prostitusi. Nah, sekarang jadi online. Online semua.
Ini untuk perbuatan buruk para laki-laki. Yang perempuan ada, jangan khawatir. Yuk sebelah sini. Cuma satu ya, kalau dulu belum ada shopping. Sekarang tambah shopping. Nah, ini. Di sini ada tulisan yang tersisa. Ini cara bacanya adalah wirupa. Nah, supaya angkat delapan. Wirupa artinya adalah muka yang buruk. Jadi menceritakan tentang relief yang ada di bawahnya ini. Ini menceritakan tentang kebiasaan buruk para wanita, yaitu Ngerumpi nah, atau ngegibah, nah itu sekarang sudah rahasia umum ya. julid Media tuh. sosial. Siapa yang doyan julid? Kenapa Bu? Nih, sejarahnya udah ada nih dari dulu nih. Jelas. Julid. Nah. Tuh. Ini para perempuan ini kan dia suka menggosip. Kalau sudah menggosip yang diceritakan itu apa? Kebiasaan buruk orang lain ya. Nah itu sangat berbahaya sekali. Ya kalau benar, kalau tidak Nah, tetap jatuhnya kan fitnah. fitnah. Kalau benar pun jadi gibah ya. Nah kalau di ajaran Buddha itu mereka percaya dengan adanya reinkarnasi. Nah begitulah kembali mukanya itu seperti kerang. Sebelah sini. Ya sebelah situ juga sama itu gosip-gosip. Nah, kalau yang biang gosip yang nanti mukanya kayak gini nih. Berarti kalau perempuan suka Gosip. reinkarnasinya jadi kera mukanya ya. Ya, Oh. kayak ginilah Ini buat bentukannya. perempuan ya, tolong ya. Buat Benar ini ya. perempuan, Perempuan jangan suka suka ngejulit. gosip, suka Ingat. gibah tetangga, saudara, teman, keluarga, atau suami sendiri. Nah, ini untuk kelanjutan reliefnya ada di sana ya. Kalau nanti ingin baca silahkan ke museum. Oke, sekarang kita lihat ini batunya. Jadi untuk jenis batunya ini adalah batu andesit atau batu gunung berapi. Jumlahnya total ada 2 juta blok. 2 juta blok, yaitu satu blok itu segitu. Nah ini jumlahnya total 2 juta. Nah kalau kita lihat ini warnanya itu berbeda-beda ya, walaupun satu jenis. Itu tergantung di mana lava tersebut jatuhnya. Ketika gunung meletus itu kan mengeluarkan lava yang akhirnya menjadi batu ya. Nah ketika jatuh di tempat yang bersuhu panas atau terang, dia akan warnanya terang. Kalau dia jatuh di suhu yang lembab seperti di sungai, nah itu warnanya akan sangat menghitam seperti itu ya. Nah kemudian di sini kita lihat ada Berarti ini dulu pakai semen. enggak pakai Enggak, telur. ini telur. kita lihat ini nggak pakai semen ya, tapi ada batu yang masuk ke dalam dan muncul ke depan ini. Ini adalah jenis batu kuncian, jadi seperti dikunci ya. Ini aman kalau ada gempa dan Ini lagian tumpuk-tumpuk dong. ditumpuk aja. Lagian Susun. dari dulu nggak ada pabrik semen, jadi harus menggunakan batu kuncian seperti ini. Kalaupun ada semen itu sangat rentan karena jika ada gempa langsung patah. Ya. Jadi sangat berbahaya. Nah kemudian di sini kita lihat ini ada tanda dari batu baru. Untuk batu baru sendiri tidak boleh dipahat untuk menjaga keasliannya ya. Gimana Bu? Batu baru? Ya, tidak boleh dipahat, harus seperti ini. Ini tambahan. Batu tambahan. Oh gitu. Ini kan potongan baru seperti ini. Kalau ini asli, Oh, kelihatan deh warnanya. terlihat kan? Ini lebih rapi juga untuk potongannya. Asli. Ini nih yang tambahan. Batu baru. Nah, kalau ini baru nih. Ini baru bocil. Nah, ini susunya. Ini batu-batu ini dulunya digunakan untuk menutupi relief yang di sebelah sana karena untuk diperlihatkan jadi buka. Ini juga yang sebelah sini. Nah, kita lihat di atas itu di setiap lantai itu dipasang timah putih, kelihatan ya, agak warna silver itu ya. Oh iya Di setiap lantai. Nah, itu dipasang timah putih. Kenapa? Kalau pas ada gempa, dia akan meredam getaran. Kemudian kalau ketika turun hujan, untuk menghalangi air masuk ke dalam. Jadi langsung ke talang pipa ya, langsung mengalir ke situ. Tapi kan merusak pemandangan Bu. Itu baru saja, itu kalau kemarin nggak terlalu terlihat. Belum dirapiin ya. Ini kalau sebelum COVID diganti oleh
ini ya batu apa diganti plat yang baru karena sudah usianya 30 tahunan lebih. Udah lama ya. Renovasi terakhir kan tahun 83 ya selesainya. Pohon yang tadi tuh yang pohon untuk KB. Nah, kok bahasanya dia pohon kemuning. Kayu kemuning. Dalam bahasa itu apa nama pohonnya, Bu? Sri Gading. Sri Gading. Nah, tadi kepalanya belum saya jelasin, sudah saya jelasin, ulang lagi. Itu kepalanya sebagian besar tidak ada. Jadi total ada 504 buah patung Buddha, separuh lebih tidak ada anggota tubuhnya seperti kepala atau lengan. Karena dulu waktu terjadi gempa bumi mereka jatuh, patah, kemudian waktu ditemukan itu banyak orang yang kurang bertanggung jawab mengambil kepalanya, ada yang dijual ke kolektor, ada yang sampai ke museum luar negeri ya. Dan itu tidak dipasang replika. Jadi dibiarkan seperti itu saja. Alami. Kalau nanti dipasang replika nanti nggak asli lagi ya. Jadi dibiarkan saja seperti itu. Nah sekarang kita kan sedang menghadap ke arah selatan. Adapun patung Budanya itu posisi tangannya berbeda-beda ya. Kalau yang menghadap ke sini seperti ini. Ini ada artinya yaitu memberikan sedekah. Kemudian ada juga seperti ini. Ini artinya menyentuh bumi atau grounding atau merakyat. Nah, kemudian ada juga seperti ini tidak takut bahaya, mengajarkan ajaran Buddha, reinkarnasi, yang terakhir adalah meditasi. Ya, kalau untuk yang ini cuma ada di stupa yang ada di atas. Kita lanjut paling atas. ke arah sana, yang ada di belum bisa karena tadi itu alasan COVID ya, jadi lorongnya itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, itu lorongnya akan cukup sempit. Jadi dikhawatirkan kan tidak bisa menjaga jarak dengan pengunjung yang lain ya. Sedangkan ini pengunjung tidak dibatasi. Misalnya kalau pas ramai sekali itu kan bisa terjadi kerumunan dan itu sangat berbahaya sekali ya. Untuk aman. Gitu semua penjelasannya guys. Itulah sejarah-sejarah Candi Borobudur. Lanjut. Ada seperti apa, Bu? Ini ya kepala barong. Barong ke atas, ngadep atas dulu. Ini ya. Itu dari mulutnya keluar lidah. Seperti itu, yang di atas juga. Nah, itu kalau untuk artinya sendiri untuk penjagaan ya. Dia menjaganya. Ada patung singa juga, cuma belum selesai. Kemungkinan yang memahat sudah meninggal duluan ya. Nah, kemudian yang di bawah ini ada bentuknya sama, tapi kok yang di paling depan ini ada kombinasi berbagai macam binatang ya. Seperti ada kepala naga, kemudian yang di depan itu ada singa. Nah itu menyimbolkan barang dalam kehidupan ini barang siapa yang kuat dia menang. Seperti itu ya. Seperti singa. Nah, kan ini lebih kuat naganya, jadi dimakan. Seperti itu. Oh iya. Jadi gunung-gunung tersebut ya. Nah kemudian di dekat sini ada dua sungai besar, namanya Sungai Elo dan Sungai Progo. Nah batunya mengalir dari situ, masih ada sampai sekarang. Nah, itu seperti persis yang ada di India, Gangga dan Yamuna. Posisinya seperti itu ya, dan ini ada di tengah-tengahnya. Nah kemudian batunya itu mengalir dari situ dan diambillah dari situ. Jadi tidak langsung dibawa dari Gunung Merapi contohnya. Nah itu kan terlalu jauh ya. Nah kemudian seperti contohnya tahun 2010 kemarin itu kan Gunung Merapi meletus. Nah itu kan cukup besar yang peristiwa ini Mbah Marijan itu ya. Nah, pada waktu itu kan lama tidak meletus ya, di sisi kanan kiri sungai itu sudah terjadi pemukiman penduduk. Nah, itu hancur semua oleh gunung meletus secara bersamaan. Tentu batu yang mengalir itu jumlahnya akan sangat banyak sekali, seperti itu ya. Oke. Jadi begitu ya Jadi sejarahnya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Yuk. Nanya boleh. Nah, ini jadi batu-batu ini kan masih diteliti. Jadi ini di bawah Balai Konservasi ya, yang khusus menangani batu-batu yang ini. Kalau ada kunjungan dari tamu khusus juga bisa naik ke atas seperti presiden seperti itu ya. Nah, kemudian di atas ini kan bagian yang sebelah barat itu lantainya yang atas sudah mulai miring. Jadi itu juga sempat mengkhawatirkan ya.
masih diteliti juga, dan ini setiap tahun diukur penurunannya itu. Setiap tahun turun, Mbak. Iya, karena pengunjung kan banyak sekali. Contohnya kalau pas ada perayaan seperti liburan ini ya, panjang, liburan lebaran atau tahun baru atau Natal, itu dalam 1 hari ini ya, silakan bergeser, kita foto dulu. Nih nampak dari belakang ini simetri. simetri Candi Borobudur. Mantap. Wah, capek dia. Ternyata dia capek, guys. Foto lapangan pertama kali tadi. Oh, di sana acaranya. Itu biasanya kalau konser musik di sana ada tari-tarian. Ayo. Kalau Udah, di sini khusus Itulah cerita sejarah dari Candi Borobudur yang ditergetkan oleh Ibu siapa namanya? Niken. Ibu Niken. Terima kasih Bu Niken sudah menceritakan sejarah Candi Borobudur. Mantap. Ini pohon kenari. Wow. Di Jogja itu ada ya yang Pohon kenari ada yang laki, ada yang perempuan. ya ceritanya. Nah, ini yang lakinya. Yang ini perempuannya. Wow, mantap. Kita mau turun, guys. Kita mau turun. Gua, Pak. Ini parah. Masih asri semua, guys. Akibat gempa itu tuh, Bu. Oh, kalau yang khusus di sini ya, seperti candi-candi yang terbuat dari batu, itu pasti ada batu barunya yang seperti itu tadi. Di reliefnya pun di atas itu ada banyak sekali batu yang rusak, dan itu dipasang batu baru. Ini lagi di situ. menceritakan Tapi tidak boleh tentang dibakar penyusunan itu. Tidak boleh candinya. Oh, dia dari situ. Tak tahu gimana itu boleh. Nah, ini pohon apa, Bu? Boleh dipotong, tapi tidak boleh dipakar. Kayu putih. Nggak tahu saya. Bukan. Wah, keren tahu. Itunya hanya kuncian ya, Bu, tanpa lem atau tanpa. Tanpa. Dulu kan katanya pakai putihnya telur. Telur habis berapa ton itu? Iya, benar. Kena hujan luntur. Putih telur ya. Bawah itu ada Gimana, guys? Rasanya, guys? Itu ada kok di museum itu. Rasanya mantap, gimana? guys. Mantap. Kita hari ini Kunciannya itu sebenarnya kesini tuh ada di situ. pengen berjemur, cuman kita itu kamuflase aja untuk kunjungi Borobudur. Gitu. Ini sebenarnya cuman pengen sehat aja, jadi kita Bener, jalan-jalan ke berjalan kebun. terus Iya. ya. Karena malu kalau panasan belak-belakan Bener, itu. bener. Imajinasinya Kenapa? itu seperti orang tidur. Putih mata, yang paling tinggi hidung, kemudian mulut terbuka, leher, perut buncit. Bisa. Nah, Imajinasinya. mitosnya adalah Gunadarma. Gunadarma itu adalah arsiteknya Borobudur. Jadi ceritanya sambil menunggu candinya dibangun, dia tertidur. Itu mitos, ya seperti itu. Nah, di bawahnya Bukit Menora itu ada hotel yang paling mahal, paling terkenal. Namanya Aman Jiwo. Ya. Kalau nginep di sana itu paling murah 6 juta Masya Allah. semalam. Malam. Mm-mm. Paling murah, paling Untuk mahal. per kamar ya? Iya, per kamar. Seperti resort gitu ya. Untuk paling mahal 30 juta. Itu untuk orang kita, kalau untuk orang asing 50 juta. Nah, bayangkan kalau kita nginep yang 30 juta aja 1 minggu ya, dapat rumah. Mending untuk beli rumahnya aja ya. Kok yang duitnya tumpah-tumpah biasa, kurang malah. Yang kemarin itu orang super kaya itu nyewa itu satu itu. Terus hotel-hotel yang lainnya di booking juga untuk pernikahan itu. Itu mahalnya karena view-nya atau karena fasilitasnya? View ke Jadi sini ya? menjual Borobudurnya. Jadi sana itu Borobudurnya kelihatan. Kalau untuk fasilitasnya ya Biasa. ini kalah sama bintang 5. Dia kan bintang 3. Jadi di dalam nggak ada televisi atau semacamnya. Jadi memang
menjual alamnya itu tadi. Iya, Aman Jiwo. Aman Jiwo. Di Bali ada, di Taiwan ada, di Jepang ada. Nama itu ya. Beda-beda namanya. Ada Aman Dari, Aman Kila, Aman Tokyo. Oh, ownernya satu orang. Pemiliknya satu orang. Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Kalau yang di sini dikelola oleh orang Indonesia saat ini, yang kemarin orang Perancis itu ya. Jadi ini manajernya kan ganti-ganti. Oke, kita lanjut jalan. Guys, kita kapan-kapan Pulang. next kita rencanain tidur di Hotel Aman Jiwo ya. Wah, mantap tuh. Tuh Satu kan, karena nanti kamarnya kita urunan bareng-bareng 6 kan juta. Kecil lah 6 juta mah ya. gampang. Ya, Nanti masih kita kecil. kumpul-kumpul dulu sehari. Kumpul. 2.000 apa 5.000. Baru 6 juta ya. Iya. Kita baru megang 50.000. Cukup lah. Gampang. Gampang. Optimis aja dulu kuncinya. Optimis, ngayal, ya asal jangan gila lah ya. Oke, lanjut. Akhirnya bisa ngerokok juga, guys. Lak rek. Lah ono sing nukokno aku ngombe ta. Duwe cita-cita nukokno aku es teh ta ya opo. Laput tak? Wah, iki wis ngelak mau rek. Enggak sakno aku ta. Wis kemringet ngene lho, gobios lho. Cawapin niku. Apa kita? Api panas. Di atas nggak boleh ngerokok, nggak boleh nge-vape. Di sini boleh, kalau di atas nggak boleh. Bagel. Kalau mau ngerokok di atas, Harga pisang. ditelen guys asapnya sama bako-bakonya. Serem. Oke, ikutin kelanjutannya. Enggak pernah manas gua. Nih guys, cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatannya, taati protokol kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Kita lanjut pulang, kita akan naik kita lagi di mana nih? Lagi naik apa? Tayo. Kita lagi lanjut menuju perjalanan pulang. Kita naik Tayo. Tapi duduk di belakang. Iya. Nggak mau tadi capek kan ya? Mbak, nanti saya cuma sampaikan satu ya. Dan selamat tadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Amin, ya. amin. Yang penting jaga kesehatan. Jaga selalu. kesehatan, jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Maaf banyak tanya, Bu. Enggak apa-apa. Ini cuma saya sampai di sini ya. Ini lanjut sampai pintu keluar. Saya turun ke sini. Kalau yang mau masakan nanti silahkan di sini masuk lagi. Bisa ya? Bisa. Oke. Aduh, udah. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu Pak. Kita keluar area guys. Kang Delman. Loh, iki Kang Delman nih lho. Kok melu. Vlog-vlogan. Halo guys. Gimana? Itu Biasalah. gimana kesan dan pesannya untuk Borobudur nih? Keren. Keren habis emang. Wah, sejarah Candi Borobudur semua sudah dijelaskan semua. Luar biasa. Penuh sejarah. Penuh Keren. berkesan Indonesia lah, keren. Udah turun guys. Wow.
panas. Kita mau pulang dulu. Bun. Ayolah. Ya, Dede minta ke museum. Dede ngeliat apa tuh, Pak? Hah? Mau naik lagi ke sana tadi di candi. Abang keluar nih, kita bayar lagi kita. Kita mau keluar guys. Nah, ini tempat pusat perbelanjaan oleh-oleh. Panjang jalan ini pusat oleh-oleh, kaos, batik, dan lain-lain. Apa-apa lihat dulu nanti kalau cocok Apa kakak mau beli belangkon? Wow.